pemuda miskin tapi kaya hati, menyembuhkan CEO cantik lumpuh yang dibuang di taman. Halo sahabat Tiara, pernahkah kamu bertemu seseorang yang terlihat biasa saja, tapi ternyata menyimpan keajaiban besar di dalam dirinya? Kisah ini akan membuat hatimu bergetar, tentang seorang pemuda miskin lusuh yang datang tanpa diminta, namun mengubah hidup. Seorang CEO cantik yang lumpuh dibuang oleh keluarganya. Awalnya diremehkan. Siapa pengemis miskin itu? Dari mana asalnya? Tonton kisah ini selengkapnya. Di tengah kesibukan kota yang hiruk-pikuk, di sebuah taman kecil yang terletak di sudut yang tenang, Clara, seorang CEO cantik dan sukses, terbaring dengan wajah penuh kesedihan. Kecelakaan yang mengubah hidupnya membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Keluarganya, yang dulunya selalu ada, kini menjauh. Mereka merasa malu dan tertekan oleh keadaan Clara. Dibuang begitu saja, Clara merasa hancur, tidak hanya fisiknya, tetapi juga jiwanya. Setiap hari, Clara datang ke taman ini, tempat di mana ia bisa menyendiri dan merenungkan hidupnya. Suasana taman yang tenang seakan menawarkan pelarian dari realitas pahit yang harus ia hadapi. Dia sering duduk di bangku yang menghadap ke kolam kecil, memandang air yang tenang sambil berusaha menahan air mata. Kenangan akan hari-hari bahagianya sebagai CEO sukses terasa seperti mimpi yang jauh. Sementara itu, di sudut lain taman, Reno, seorang pemulung dengan hati yang besar, berusaha mencari barang-barang bekas untuk dijual. Meskipun hidupnya serba kekurangan, Reno selalu berusaha untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Ia memiliki keyakinan bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa rendah status sosial mereka, memiliki potensi untuk memberi harapan. Setiap hari, ia menghabiskan waktu di taman ini, mencari barang-barang yang terbuang, tetapi ia juga memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, saat Reno melintas di dekat bangku tempat Clara duduk, ia melihat wajah Clara yang murung. Tanpa ragu, ia mendekati Clara dan menawarkannya sebotol air. "Mau minum? Sepertinya kamu butuh ini," tawarnya dengan sopan. Clara memandang Reno dengan tatapan sinis. "Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bahkan tidak punya uang untuk membeli air yang layak," ejeknya, meremehkan. Reno hanya tersenyum. "Kadang, yang dibutuhkan bukan uang, tetapi perhatian. Aku di sini untuk membantu, bukan untuk menghakimi," jawabnya dengan tenang. Clara terkejut. Dia tidak biasa mendengar kata-kata seperti itu dari seseorang yang dianggapnya rendah. Dalam hatinya, dia merasa sedikit malu, tetapi dia tidak mau menunjukkan kelemahan. "Kenapa kamu peduli? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku," ucap Clara, mencoba mempertahankan sikap dinginnya. "Aku tidak perlu tahu siapa kamu. Yang penting adalah kamu membutuhkan bantuan, dan aku ada di sini," Reno menjawab, tetap tenang. Dia duduk di sebelah Clara, memandang ke arah kolam. "Kadang, kita semua butuh seseorang untuk mendengar, bahkan jika kita tidak mengenalnya." Clara merasa bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sudah lama dia tidak berbicara dengan orang lain, dan ketika dia melakukannya, itu biasanya dengan orang-orang yang berada di posisinya. Namun, ada sesuatu yang menghangatkan hatinya saat mendengar kata-kata Reno. Mungkin ada kebenaran di balik ucapan pemulung itu. Hari demi hari, Reno kembali ke taman dan mulai menghabiskan waktu bersama Clara. Awalnya, Clara merasa tidak nyaman, tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa. Reno selalu membawa makanan sederhana dan berbagi cerita tentang hidupnya. Dia menceritakan bagaimana dia berusaha mencari barang-barang bekas dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Clara mendengarkan dengan seksama, dan meskipun dia tidak mengakui, dia merasa terinspirasi oleh semangat hidup Reno. Setiap kata yang keluar dari mulut pemulung itu seakan memberikan harapan baru dalam hidupnya. Dia mulai merenungkan hidupnya sendiri, tentang bagaimana dia pernah menjadi orang yang sukses dan dihormati, tetapi sekarang terjebak dalam kesedihan dan keputusasaan. Suatu hari, Clara mengajukan pertanyaan yang selama ini mengganggunya. "Reno, bagaimana kamu bisa begitu positif meskipun hidup dalam kondisi seperti ini? Apakah kamu tidak pernah merasa putus asa?" Reno tersenyum. "Tentu saja, aku juga pernah merasakannya. Tapi aku percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru.
Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapi masa depan. Clara tertegun mendengar jawaban itu. Dia merasa seolah Reno sedang berbicara langsung ke jiwanya. Dia ingin merasakan semangat yang sama, tetapi sulit baginya untuk melepaskan rasa sakit yang terpendam. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Clara mulai membuka diri dan berbagi cerita tentang hidupnya. Dia menceritakan bagaimana kecelakaan itu terjadi, bagaimana keluarganya menjauh, dan bagaimana dia merasa seolah-olah kehilangan segalanya. Reno mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak pernah menginterupsi. Ketika Clara selesai bercerita, dia berkata, "Kamu memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kamu sadari. Mungkin kamu perlu mencari cara untuk mengubah pandanganmu tentang hidup ini." Clara menatap Reno, terkesan dengan kebijaksanaannya. "Mungkin kamu benar, tapi aku tidak tahu di mana harus memulai." Mulailah dengan menerima dirimu sendiri. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan siapa kamu. Kamu lebih dari sekadar CEO yang lumpuh. Kamu adalah Clara, seorang wanita yang memiliki potensi untuk mengubah hidupnya, jawab Reno dengan penuh keyakinan. Hari demi hari berlalu, dan Clara mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih berani. Meskipun fisiknya belum pulih, hatinya mulai merasakan harapan. Dia menyadari bahwa Reno telah membuka mata dan jiwanya, memberinya perspektif baru tentang hidup. Satu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Clara bertanya, "Reno, apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki kesempatan untuk mengubah hidupmu? Apa yang ingin kamu capai?" Reno berpikir sejenak sebelum menjawab, "Aku ingin membantu lebih banyak orang. Mungkin membuka sebuah tempat penampungan untuk mereka yang membutuhkan. Aku percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua." Clara merasa terinspirasi oleh impian Reno. "Itu adalah ide yang bagus. Aku ingin membantumu mewujudkannya," ucapnya dengan semangat baru. Reno terkejut. "Kamu ingin membantu? Tapi bagaimana? Kamu tidak dalam kondisi yang baik untuk melakukan itu." "Tidak. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Jika ada cara untuk membuat perbedaan, aku akan melakukannya. Kita bisa mulai dari sekarang," jawab Clara, matanya berbinar. Mendengar semangat Clara, Reno merasa terharu. Dia tidak pernah mengira bahwa seorang CEO yang dulunya terkenal akan kesuksesannya kini ingin membantu membuat perubahan. Dari hari itu, mereka berdua mulai merencanakan cara untuk membantu orang-orang di sekitar mereka. Clara mulai mengumpulkan informasi tentang yayasan dan organisasi yang bisa mereka ajak bekerja sama. Mereka menghabiskan waktu bersama, merencanakan acara amal, dan mencari cara untuk menjangkau lebih banyak orang. Clara merasa lebih hidup dari sebelumnya, dan Reno menjadi teman seperjuangannya. Saat mereka merencanakan acara amal, Clara merasakan semangat yang mengalir dalam dirinya. Dia mulai berlatih untuk berbicara di depan umum, berbagi cerita dan inspirasinya dengan orang lain. Dia ingin menunjukkan bahwa meskipun dia lumpuh, dia masih memiliki suara dan kekuatan untuk mengubah hidup orang lain. Di tengah perjalanan mereka, Clara juga mulai merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap Reno. Meskipun dia seorang pemulung, hati dan jiwanya begitu kaya. Dia menyadari bahwa kehadiran Reno telah mengubah hidupnya, dan dia mulai mempertimbangkan kemungkinan hubungan yang lebih dari sekadar persahabatan. Clara tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya kepada Reno. Dia takut jika perasaannya tidak diterima, atau jika Reno merasa bahwa dia tidak layak untuknya. Namun, setiap kali mereka bersama, Clara merasakan ketertarikan yang semakin mendalam terhadap pemulung yang telah memberinya harapan ini. Suatu sore, saat mereka berdua duduk di bangku yang sama, Clara memutuskan untuk berbicara. "Reno, aku ingin berterima kasih. Kehadiranmu dalam hidupku telah mengubah segalanya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melanjutkan tanpa kamu," ucapnya dengan tulus. Reno menatap Clara dengan serius. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Kamu adalah orang yang kuat, Clara. Kamu memiliki potensi untuk membantu banyak orang," jawabnya dengan rendah hati. Clara merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar persahabatan. "Tapi, aku juga merasa ada hal lain di antara kita. Mungkin kita bisa lebih dari sekadar teman," ucapnya, berusaha jujur.
Reno terdiam sejenak, merasakan ketegangan di udara. Clara, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku merasa terhormat, tetapi aku khawatir akan perbedaan antara kita. Jawabnya, wajahnya merah. Clara menggenggam tangan Reno. Perbedaan itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita saling mendukung dan membantu satu sama lain. Aku ingin kita bersama, tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Mendengar kata-kata Clara membuat Reno merasa terharu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita sepertinya akan mempertimbangkan untuk bersamanya. Jika itu yang kamu inginkan, aku tidak akan menolaknya. Aku juga merasakan hal yang sama, ucapnya dengan lembut. Malam itu, di bawah bintang-bintang, Clara dan Reno saling berjanji untuk saling mendukung, tidak hanya dalam perjuangan mereka untuk membantu orang lain, tetapi juga dalam perjalanan hidup mereka sendiri. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi bersama-sama, mereka merasa siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Dengan semangat baru dan cinta yang tumbuh di antara mereka, Clara dan Reno melangkah maju, berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Clara mulai merasa tergerak oleh kehadiran Reno. Meskipun dia menganggap Reno sebagai pemulung, ada sesuatu dalam cara Reno berbicara yang membuatnya merasa nyaman. Setiap kali Reno datang, dia membawa sesuatu, sebotol air, makanan sederhana, atau bahkan sekadar senyuman tulus. Clara tidak tahu mengapa, tetapi kehadiran Reno membuatnya merasa sedikit lebih hidup. Mungkin karena Reno tidak memperlakukannya seperti orang lain. Dia tidak melihat Clara sebagai CEO yang sukses, tetapi sebagai seorang manusia yang sedang berjuang. Setiap hari, Reno mengunjungi Clara di taman. Dia tidak pernah mengeluh tentang kehidupannya yang keras. Sebaliknya, dia selalu berbagi cerita lucu tentang pengalamannya sebagai pemulung, dan bagaimana dia mengatasi tantangan yang dihadapinya. Clara merasa terhibur, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia bisa tertawa lagi. "Kenapa kamu mau menghabiskan waktu dengan seseorang sepertiku?" tanya Clara suatu hari, saat mereka duduk di bangku taman yang sama. "Kamu bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang sukses, tapi kamu memilih untuk bersamaku." Reno menggelengkan kepalanya dengan serius. "Karena aku percaya setiap orang memiliki nilai, termasuk kamu. Mungkin kamu tidak melihatnya sekarang, tetapi aku yakin kamu bisa bangkit lagi." Clara merasa bingung. Dia tidak tahu apakah dia harus percaya pada kata-kata Reno atau tidak. Dia telah begitu lama terkurung dalam kesedihan dan keputusasaan, sehingga sulit baginya untuk melihat harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, Clara mulai merasa ada harapan di dalam hatinya. Mungkin dia tidak sepenuhnya lumpuh. Mungkin ada bagian dari dirinya yang masih bisa bangkit. Hari demi hari, Clara mulai membuka diri kepada Reno. Dia berbagi impian dan ketakutannya, merinci semua harapan yang hancur setelah kecelakaan itu. Dia bercerita tentang bagaimana dia dulu memiliki segalanya, karir yang cemerlang, keluarga yang mendukung, dan kehidupan yang penuh warna. Sekarang, semua itu hanya menjadi kenangan pahit. Reno mendengarkan dengan seksama. Matanya menunjukkan empati yang dalam. "Clara, hidup kadang memberikan kita cobaan yang sangat berat. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjawab tantangan itu. Kamu memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kamu sadari," ujarnya dengan tulus. Clara merasa terharu. Kata-kata Reno seakan menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Dia mulai merenungkan apakah dia benar-benar memiliki kekuatan itu. Mungkin dia terlalu lama terjebak dalam kesedihan dan tidak memberi kesempatan pada dirinya untuk bangkit. Setiap hari, Reno membawakan Clara makanan sederhana. Dia mengajaknya berbicara tentang berbagai hal, dari makanan favorit hingga mimpi-mimpi yang belum terwujud. Clara menemukan bahwa Reno memiliki cara yang unik untuk melihat dunia. Dia berbicara tentang keindahan dalam hal-hal kecil, seperti bagaimana matahari terbenam bisa memberi warna pada langit, atau bagaimana seorang anak kecil bisa tersenyum meskipun hidup dalam keadaan sulit. "Kadang, kita hanya perlu melihat dengan cara yang berbeda," ucap Reno. "Kehidupan ini penuh dengan keajaiban, meskipun kita seringkali terlalu sibuk untuk menyadarinya." Clara mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia merasa lebih terbuka, lebih berani untuk berbicara tentang perasaannya. Dia mulai bertanya kepada Reno tentang kehidupannya.
Bagaimana kamu bisa tetap semangat meskipun hidup dalam kondisi sulit? Tanyanya. Reno tersenyum, matanya berbinar. Aku percaya bahwa setiap orang berhak untuk bahagia, termasuk aku. Meskipun hidupku tidak sempurna, aku selalu mencari hal-hal kecil yang bisa membuatku tersenyum. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menemukan kebahagiaan. Clara tertegun mendengar jawaban itu. Dia tidak pernah berpikir tentang hidupnya dengan cara seperti itu. Dia selalu melihat kesedihan dan kehilangan, tetapi Reno mengajaknya untuk melihat kebahagiaan yang mungkin ada di sekitarnya. Mungkin aku perlu belajar untuk melihat hal-hal kecil, ucap Clara, mulai meresapi kata-kata Reno. Seiring berjalannya waktu, Clara mulai mengubah pandangannya. Dia mulai mengamati hal-hal di sekitarnya, mencoba menemukan keindahan dalam momen-momen kecil. Dia belajar untuk menghargai suara burung yang bernyanyi, aroma bunga yang mekar, dan bahkan cahaya matahari yang menyinari wajahnya. Semua itu memberinya sedikit kebahagiaan, dan dia menyadari bahwa hidupnya tidak sepenuhnya hancur. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku, Clara melihat Reno dengan serius. Reno, aku ingin berterima kasih. Kehadiranmu dalam hidupku telah mengubah segalanya. Tanpa kamu, aku mungkin masih terjebak dalam kesedihan, ujarnya, matanya berkilau. Reno tersenyum lembut. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Setiap orang butuh seseorang untuk mendengarkan dan mendukung mereka. Aku senang bisa ada di sini untukmu. Clara merasa hangat di dalam hatinya. Dia mulai menyadari bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar pertemanan. Ada keakraban yang berkembang antara mereka, sebuah ikatan yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin itu adalah rasa saling memahami yang tumbuh seiring waktu. Di malam hari, Clara seringkali teringat pada Reno. Dia berpikir tentang bagaimana pemulung itu bisa begitu positif. Bagaimana dia bisa melihat hidup dengan cara yang berbeda. Clara merasa terinspirasi oleh semangat hidup Reno, dan dia mulai ingin melakukan sesuatu yang lebih dengan hidupnya. Suatu hari, Clara mengajukan ide kepada Reno. Bagaimana jika kita melakukan sesuatu untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung? Kita bisa mengadakan acara amal atau sesuatu yang bisa membuat perbedaan, ucapnya dengan semangat. Reno terkejut mendengar usul Clara. Itu adalah ide yang luar biasa. Kita bisa mengajak orang-orang untuk berkontribusi, mengumpulkan dana, atau bahkan mengadakan kegiatan untuk anak-anak. Ini bisa menjadi langkah besar untuk memberi kembali kepada masyarakat. Clara merasa senang mendengar respon positif Reno. Dia mulai merencanakan acara amal di taman tempat mereka bertemu. Mereka menghabiskan waktu bersama untuk merumuskan ide-ide, membuat rencana, dan mencari cara untuk menjangkau orang-orang yang bisa membantu. Clara merasa hidupnya kembali bersemangat, dan dia tahu bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangannya. Selama proses ini, Clara semakin sering menghabiskan waktu dengan Reno. Mereka berbagi momen-momen kecil yang membuat mereka tertawa dan saling mendukung. Clara semakin merasa nyaman dengan Reno, dan dia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap pemulung itu semakin dalam. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Bulan demi bulan berlalu, dan mereka akhirnya berhasil mengadakan acara amal pertama mereka. Clara merasa gugup, tetapi Reno selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. Ingat, Clara, ini adalah kesempatan untuk membuat perbedaan. Fokuslah pada tujuan kita, ucap Reno dengan percaya diri. Saat acara dimulai, Clara merasakan energi positif yang mengalir di sekelilingnya. Mereka mengundang anak-anak dari panti asuhan dan memberikan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Clara melihat senyuman di wajah anak-anak, dan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia menyadari bahwa hidupnya tidak lagi hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang orang lain. Setelah acara berakhir, Clara dan Reno duduk di bangku yang sama di taman. Kita berhasil. Aku tidak pernah merasa seberharga ini sebelumnya, ucap Clara dengan penuh semangat. Reno tersenyum, matanya berbinar. Kamu melakukan hal yang luar biasa, Clara. Kamu telah membantu memberi kebahagiaan kepada banyak orang. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Clara merasa terharu. Dia tahu bahwa tanpa Reno, semua ini tidak akan mungkin terjadi. Aku ingin melakukan lebih banyak lagi. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, ujarnya, merasa bersemangat.
Malam itu, saat mereka berdua duduk di bawah bintang-bintang, Clara merasakan perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Dia menatap Reno dengan serius. "Reno, aku ingin kamu tahu betapa berartinya kamu bagiku. Kehadiranmu telah mengubah hidupku, dan aku tidak ingin kehilanganmu." Reno terdiam sejenak, merasakan ketegangan di udara. "Clara, aku merasa hal yang sama. Kamu adalah orang yang luar biasa. Tapi aku khawatir tentang perbedaan antara kita," jawabnya dengan lembut. Clara menggenggam tangan Reno. "Perbedaan itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita saling mendukung dan mencintai. Aku ingin kita bersama, tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan." Mendengar kata-kata Clara, Reno merasa terharu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita sepertinya akan mempertimbangkan untuk bersamanya. "Jika itu yang kamu inginkan, aku tidak akan menolaknya. Aku juga merasakan hal yang sama," ucapnya dengan lembut. Malam itu, di bawah bintang-bintang, Clara dan Reno saling berjanji untuk saling mendukung dalam perjuangan mereka untuk membantu orang lain dan dalam perjalanan hidup mereka sendiri. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi bersama-sama, mereka merasa siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Suatu sore, saat mereka sedang berbincang di taman yang menjadi tempat pertemuan mereka, Clara dengan bercanda mengatakan, "Jika kamu bisa menyembuhkanku, aku akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu suamiku." Dia tertawa, mencoba mengubah suasana hatinya yang kelabu. Namun, Reno tidak tertawa. Dia melihat Clara dengan serius, seolah-olah kata-kata itu adalah sebuah tantangan. "Aku tidak bisa menjanjikan hal itu," jawab Reno dengan nada tenang. "Tetapi aku bisa membantumu berusaha menemukan jalan untuk sembuh." Clara terkejut mendengar keseriusan Reno. Dia tidak tahu apakah Reno sedang bercanda atau berbicara dengan serius. "Kamu bercanda, kan? Seorang pemulung seperti kamu tidak bisa membantu CEO sepertiku." Ada nada skeptis dalam suaranya, tetapi di dalam hati, dia merasa ada sesuatu yang berbeda tentang Reno. Reno tersenyum lembut, tanpa menunjukkan tanda-tanda tersinggung. "Kamu salah, Clara. Kesembuhan tidak hanya tentang fisik, tetapi juga tentang mental. Aku bisa membantumu menemukan kekuatan dalam dirimu sendiri." Mendengar kata-kata itu, Clara mulai merenungkan apa yang dikatakan Reno. Mungkin ada kebenaran di balik kata-katanya. Dia merasa perlahan-lahan mulai percaya bahwa ada kemungkinan untuk sembuh, bahkan jika itu hanya sedikit. Namun, rasa skeptis yang mendalam masih mengganggu pikirannya. Bagaimana mungkin seorang pemulung bisa memahami apa yang dia lalui? Di hari-hari berikutnya, Clara mulai memperhatikan Reno dengan cara yang berbeda. Dia melihat betapa tulusnya Reno dalam usahanya untuk membantu. Dia tidak hanya datang untuk memberikan makanan atau minuman, tetapi juga untuk mendengarkan keluh kesahnya dan menawarkan dukungan moral. Clara mulai merasa bahwa Reno bukan hanya pemulung biasa, tetapi seseorang yang memiliki kedalaman dan kebijaksanaan yang luar biasa. Clara mulai terbuka tentang perasaannya. Dia mengungkapkan ketakutannya akan masa depan dan bagaimana dia merasa terjebak dalam keadaan lumpuhnya. "Aku merasa seperti semua orang di sekitarku sudah melanjutkan hidup, sementara aku terjebak di sini," katanya, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali menjadi diriku yang dulu." Reno mendengarkan dengan seksama, matanya menunjukkan empati. "Kamu tidak perlu kembali menjadi dirimu yang dulu, Clara. Kamu bisa menjadi orang baru yang lebih kuat. Kesembuhan bukan berarti kembali ke keadaan sebelumnya, tetapi menemukan kekuatan baru dalam diri sendiri." Clara terdiam, merenungkan kata-kata Reno. Dia tidak pernah berpikir tentang kesembuhan dengan cara itu. Dia selalu menganggap bahwa sembuh berarti bisa berjalan kembali, bisa menjalani hidup seperti sebelumnya. Namun, mungkin Reno benar. Mungkin ada cara lain untuk menemukan kebahagiaan dan makna dalam hidupnya. Hari-hari berlalu, dan Reno terus mengunjungi Clara. Mereka berbicara tentang berbagai hal, tentang impian, harapan, dan ketakutan. Clara mulai merasa ada ikatan yang kuat di antara mereka, meskipun dia tidak bisa sepenuhnya mengartikannya. Reno menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidupnya, seseorang yang bisa dia percayai dan andalkan. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Clara mengajukan pertanyaan yang mengganggu pikirannya. "Reno,
Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku bisa sembuh? Bahwa ada harapan untukku? Reno menatap Clara dengan serius. Aku percaya, Clara. Setiap orang memiliki potensi untuk bangkit. Terkadang, kita hanya perlu bantuan untuk melihatnya. Aku akan ada di sini untuk membantumu menemukan itu. Clara merasa hangat di dalam hatinya. Dia merasakan dukungan yang tulus dari Reno, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa ada harapan. Mungkin, hanya mungkin, dia bisa menemukan cara untuk bangkit dari keadaan ini. Dengan dorongan dari Reno, Clara mulai melakukan langkah-langkah kecil untuk memperbaiki hidupnya. Dia mengikuti saran Reno untuk melakukan latihan pernapasan dan meditasi. Meskipun sulit, dia merasakan sedikit ketenangan saat melakukan latihan tersebut. Dia mulai menyadari bahwa meskipun fisiknya terbatas, dia masih memiliki kontrol atas pikirannya. Reno juga mengajaknya untuk berinteraksi dengan orang-orang di taman. Cobalah untuk berbicara dengan orang-orang di sini. Mereka bisa memberimu perspektif baru, sarannya. Clara awalnya merasa ragu, tetapi dia tahu bahwa dia harus mencoba. Suatu hari, dia memutuskan untuk berbicara dengan seorang nenek yang duduk di dekatnya. Mereka mulai berbincang, dan Clara menemukan bahwa nenek itu juga memiliki kisah hidup yang penuh perjuangan. Nenek itu berbagi tentang bagaimana dia menghadapi kesulitan dalam hidupnya, dan bagaimana dia menemukan kekuatan dalam diri sendiri untuk terus maju. Clara merasa terinspirasi oleh cerita nenek itu. Dia menyadari bahwa setiap orang memiliki perjuangan masing-masing, dan dia tidak sendirian dalam kesedihannya. Dia mulai membuka diri lebih banyak, berbagi cerita dengan orang-orang di taman, dan merasakan kebersamaan yang hangat. Seiring berjalannya waktu, Clara mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia tidak hanya merasa lebih kuat secara mental, tetapi juga lebih positif tentang hidupnya. Meskipun dia masih menghadapi tantangan fisik, hatinya mulai dipenuhi dengan harapan. Reno terus ada di sampingnya, memberikan dukungan yang tak tergoyahkan. Dia selalu mengingatkan Clara untuk melihat hal-hal kecil yang bisa membuatnya bahagia. Cobalah untuk menikmati momen-momen kecil. Setiap senyuman, setiap tawa, itu semua adalah bagian dari perjalananmu, ucapnya. Clara merasa beruntung memiliki Reno dalam hidupnya. Dia mulai menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ada perasaan yang lebih dalam, tetapi dia masih ragu untuk mengungkapkannya. Dia takut jika perasaan itu tidak terbalas atau jika semuanya akan berubah jika dia mengatakannya. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman di bawah sinar bulan, Clara tergerak untuk berbicara. Reno, aku ingin mengucapkan terima kasih. Kehadiranmu dalam hidupku telah mengubah segalanya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melanjutkan tanpa kamu. Reno menatapnya dengan serius. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Setiap orang butuh seseorang untuk mendukung mereka. Dan kamu juga berhak mendapatkan kebahagiaan. Clara merasa hatinya berdebar. Dia memutuskan untuk mengambil langkah berani. Reno, aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Aku tidak hanya menganggapmu teman. Aku mulai merasakan perasaan yang lebih dalam. Reno terdiam, matanya melebar sedikit. Clara, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku khawatir tentang perbedaan antara kita. Kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Clara menggenggam tangan Reno. Perbedaan itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita saling mendukung dan mencintai. Aku ingin kita bersama, tidak peduli apapun yang orang lain katakan. Mendengar kata-kata Clara, Reno merasa terharu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita sepertinya akan mempertimbangkan untuk bersamanya. Jika itu yang kamu inginkan, aku tidak akan menolaknya. Aku juga merasakan hal yang sama, ucapnya dengan lembut. Di malam itu, di bawah bintang-bintang, Clara dan Reno saling berjanji untuk saling mendukung dalam perjuangan mereka untuk membantu orang lain dan dalam perjalanan hidup mereka sendiri. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi bersama-sama, mereka merasa siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Sejak saat itu, Clara dan Reno semakin dekat. Mereka saling mendukung satu sama lain dalam impian dan harapan. Clara mulai lebih aktif terlibat dalam kegiatan sosial, mengadakan lebih banyak acara amal,
dan membantu anak-anak yang kurang beruntung. Reno selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat yang tak pernah pudar. Clara merasa hidupnya kini lebih berarti. Dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dia menemukan bahwa hidupnya bisa lebih dari sekadar kesedihan. Dia bisa memberi kembali kepada masyarakat dan membuat perbedaan. Meskipun tantangan masih ada, Clara merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapinya. Dia telah belajar untuk menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, dan semua itu berkat kehadiran Reno. Dia tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga menemukan tujuan hidup yang baru. Clara dan Reno berjalan beriringan, siap untuk menghadapi masa depan bersama. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi mereka memiliki satu sama lain. Dengan cinta dan dukungan, mereka merasa mampu menghadapi apapun yang akan datang. Reno mulai membawa Clara ke tempat-tempat yang lebih ramai, mengajaknya berinteraksi dengan orang-orang, dan memperkenalkan konsep tentang kekuatan pikiran. Dia percaya bahwa untuk sembuh, Clara perlu terhubung dengan dunia di sekitarnya dan menemukan kembali semangat hidup yang hilang. Di tengah keheningan taman, Reno mulai mengajarkan Clara tentang meditasi dan teknik pernapasan yang dapat membantunya merasa lebih tenang dan fokus. Setiap pagi, mereka bertemu di taman yang sama. Reno mengajarkan Clara cara duduk dengan nyaman, menutup mata, dan mengatur napasnya. "Hirup dan hembuskan," katanya lembut. Clara mengikuti instruksinya, merasakan udara masuk dan keluar dari paru-parunya. Dia merasa ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam dirinya, meskipun perubahannya terasa sangat kecil. "Setiap sesi, kita akan mencoba untuk lebih dalam," ucap Reno sambil menunjuk ke arah langit yang cerah. "Lihatlah, langit itu luas. Begitu juga dengan pikiranmu. Jangan biarkan batasan fisik membatasi imajinasi dan harapanmu." Clara mulai merasa lebih kuat secara mental dan emosional. Dia bisa merasakan sedikit kemajuan, meskipun fisiknya masih belum berubah. Dengan setiap latihan meditasi, dia merasa lebih tenang dan lebih mampu mengatasi perasaan putus asa yang sering menghantuinya. Reno selalu ada di sampingnya, memberi dukungan dan dorongan yang dibutuhkan. Suatu hari, setelah sesi meditasi, Reno mengajak Clara untuk berjalan-jalan di sekitar taman. "Mari kita berbicara dengan orang-orang di sini. Mereka bisa memberimu perspektif baru tentang hidup," kata Reno. Clara merasa gugup, tetapi dia tahu bahwa ini adalah bagian dari prosesnya untuk sembuh. Mereka mendekati sekelompok orang yang sedang bermain catur. Reno memperkenalkan Clara kepada mereka, dan meskipun awalnya dia merasa canggung, dia mulai terlibat dalam percakapan. Dia mendengar cerita tentang bagaimana orang-orang ini menghadapi tantangan mereka sendiri, dan betapa pentingnya memiliki dukungan dari komunitas. Clara merasa terinspirasi. Dia menyadari bahwa setiap orang memiliki perjuangan masing-masing, dan dia tidak sendirian. Dia mulai merasa ada harapan baru di dalam dirinya, harapan yang mungkin belum sepenuhnya dia sadari. Hari-hari berlalu, dan setiap hari mereka melakukan sesi latihan kecil di taman. Clara merasa semakin kuat. Dia mulai berani mencoba hal-hal baru, seperti berbicara di depan umum atau bahkan membantu Reno dalam mengorganisir kegiatan amal. Dia merasa hidupnya mulai memiliki makna baru, dan itu semua berkat dukungan dan motivasi dari Reno. "Lihat, Clara, kamu bisa melakukannya," seru Reno suatu hari saat mereka sedang berlatih di taman. Clara terperangah, air mata mengalir di pipinya. Dia baru saja berhasil menggerakkan jari kakinya untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu. "Aku tidak percaya, Reno. Ini semua berkatmu," teriaknya penuh semangat. Reno tersenyum, tetapi dia tahu bahwa semua itu berasal dari usaha dan keinginan Clara sendiri. Dia hanya berperan sebagai pemandu dalam perjalanan ini. "Kamu yang melakukan semua ini, Clara. Aku hanya menunjukkan jalan. Kekuatanmu ada di dalam dirimu sendiri," jawab Reno dengan tulus. Clara merasa terharu. Dia tidak pernah merasa seberharga ini sebelumnya. Setiap gerakan kecil yang dia lakukan terasa seperti kemenangan besar. Dia merasakan semangat yang kembali bangkit dalam dirinya, dan itu semuanya berkat dukungan Reno. Seiring berjalannya waktu, Clara semakin berani untuk mencoba hal-hal baru. Dia mulai mengatur kelas meditasi di taman, mengundang orang-orang untuk bergabung.
Dia merasa senang bisa berbagi pengalaman dan membantu orang lain menemukan kedamaian dalam diri mereka. Reno selalu ada untuk mendukungnya. Dia membantu Clara mengatur sesi latihan, memberi saran, dan bahkan kadang-kadang ikut berpartisipasi. Mereka berdua berbagi tawa dan cerita saat menghabiskan waktu bersama. Clara merasa hubungan mereka semakin dalam, dan dia mulai merasakan perasaan yang lebih dari sekadar persahabatan. Malam hari, saat mereka kembali dari sesi latihan, Clara merasa bersemangat. "Reno, aku ingin mengadakan acara amal untuk mendukung anak-anak kurang beruntung. Kita bisa mengumpulkan dana dan memberikan mereka kesempatan yang lebih baik," ucapnya dengan semangat membara. Reno terkejut. "Itu adalah ide yang luar biasa, Clara. Kita bisa membuat kegiatan yang menyenangkan, seperti lomba atau pertunjukan seni. Anak-anak pasti akan senang." Mereka mulai merencanakan acara amal. Clara merasa kehidupannya kini memiliki tujuan. Dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Setiap langkah yang dia ambil membuatnya semakin dekat dengan impian untuk memberi dampak positif pada masyarakat. Hari-hari menjelang acara amal dipenuhi dengan persiapan. Clara dan Reno bekerja sama, membagi tugas dan saling mendukung. Mereka berkeliling taman, mengundang orang-orang untuk berpartisipasi, dan mengumpulkan donasi. Clara merasa betapa kuatnya ikatan yang terjalin antara mereka. Saat acara amal tiba, taman dipenuhi dengan orang-orang. Clara merasa gugup tetapi juga bersemangat. Dia melihat anak-anak yang datang dengan senyuman lebar di wajah mereka, dan itu membuatnya merasa bahagia. Dia tahu bahwa semua usaha mereka tidak sia-sia. "Hei, Clara! Kamu siap?" tanya Reno, melihat ketegangan di wajah Clara. Clara mengangguk, meskipun jantungnya berdebar kencang. "Aku siap. Semoga semuanya berjalan lancar." Acara dimulai, dan Clara berdiri di panggung. Dia berbicara kepada kerumunan, membagikan pengalamannya dan menjelaskan tujuan acara tersebut. Dia merasa semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, dan itu memberinya kekuatan. "Setiap dari kita memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan," ucap Clara. "Dengan sedikit usaha dan kasih sayang, kita bisa mengubah hidup anak-anak yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama memberikan mereka kesempatan yang lebih baik." Sorakan dan tepuk tangan menggema di seluruh taman. Clara merasa terharu. Dia tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua anak-anak yang membutuhkan dukungan. Dia merasa hidupnya memiliki makna yang lebih besar. Setelah acara selesai, Clara dan Reno melihat hasil donasi yang mereka kumpulkan. Clara merasa bangga dan bahagia. Dia menyadari bahwa semua kerja keras dan usaha mereka tidak sia-sia. Mereka telah membuat perbedaan dalam hidup anak-anak, dan itu adalah pencapaian yang luar biasa. Malam itu, saat mereka duduk di bangku taman, Clara menatap Reno dengan rasa syukur. "Terima kasih, Reno. Tanpa kamu, aku tidak tahu di mana aku sekarang. Kamu telah mengubah hidupku." Reno tersenyum, tetapi dia juga merasa terharu. "Kamu yang melakukan semua ini, Clara. Aku hanya menjadi bagian dari perjalananmu. Kekuatanmu luar biasa." Clara merasa hatinya berdebar. Dia tahu bahwa perasaan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. "Reno, aku ingin kita selalu bersama. Aku tidak hanya ingin berbagi mimpi dan tujuan, tetapi juga hidupku. Aku merasakan sesuatu yang lebih antara kita." Reno terdiam sejenak, merasakan ketegangan di udara. "Clara, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku khawatir tentang perbedaan antara kita. Kita berasal dari dunia yang berbeda." Clara menggenggam tangan Reno dengan erat. "Perbedaan itu tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita saling mendukung dan mencintai. Aku ingin kita bersama, tidak peduli apapun yang orang lain katakan." Mendengar kata-kata Clara, Reno merasa terharu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita sepertinya akan mempertimbangkan untuk bersamanya. "Jika itu yang kamu inginkan, aku tidak akan menolaknya. Aku juga merasakan hal yang sama," ucapnya dengan lembut. Malam itu, di bawah bintang-bintang, Clara dan Reno saling berjanji untuk saling mendukung dalam perjuangan mereka untuk membantu orang lain dan dalam perjalanan hidup mereka sendiri.
Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi bersama-sama, mereka merasa siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Sejak saat itu, Clara dan Reno semakin dekat. Mereka saling mendukung satu sama lain dalam impian dan harapan. Clara mulai lebih aktif terlibat dalam kegiatan sosial, mengadakan lebih banyak acara amal, dan membantu anak-anak yang kurang beruntung. Reno selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat yang tak pernah pudar. Clara merasa hidupnya kini lebih berarti. Dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dia menemukan bahwa hidupnya bisa lebih dari sekadar kesedihan. Dia bisa memberi kembali kepada masyarakat dan membuat perbedaan. Meskipun tantangan masih ada, Clara merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapinya. Dia telah belajar untuk menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, dan semua itu berkat kehadiran Reno. Dia tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga menemukan tujuan hidup yang baru. Seiring waktu, Clara mulai mengalami kemajuan yang signifikan. Setiap hari, dia merasa sedikit lebih kuat, baik secara fisik maupun mental. Meditasi dan latihan pernapasan yang dia lakukan bersama Reno menjadi bagian penting dalam rutinitasnya. Dia merasa lebih tenang dan lebih mampu mengatasi tantangan yang ada. Namun, tidak semua berjalan mulus. Kadang-kadang, keraguan dan ketidakpastian menghantuinya, terutama ketika menghadapi orang-orang terdekat. Suatu hari, Clara memutuskan untuk mengunjungi keluarganya. Dia ingin berbagi kabar baik tentang kemajuan yang telah dicapainya. Dia menceritakan bagaimana dia bisa menggerakkan jari kakinya untuk pertama kalinya dan bagaimana perasaannya yang lebih positif setiap hari. Namun, tanggapan keluarganya tidak seperti yang dia harapkan. "Kamu tidak bisa sembuh hanya dengan bantuan seorang pemulung," ucap ibunya dengan nada sinis. "Kamu seharusnya kembali ke dunia nyata. Clara, ini semua hanya ilusi. Kamu perlu pengobatan yang nyata, bukan sekadar berbicara dengan orang yang tidak punya apa-apa." Clara merasa hancur mendengar kata-kata keluarganya. Setiap kalimat ibunya seakan mengoyak harapannya. Dia merasa seolah-olah semua usaha dan kemajuan yang telah dia capai tidak dihargai. Dia keluar dari rumah keluarganya dengan perasaan berat di dadanya, meragukan kemampuannya sendiri. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Mungkinkah semua ini hanya mimpi? Apakah dia benar-benar bisa sembuh? Setelah kembali ke rumah, Clara merasa sangat putus asa. Dia duduk di kursi roda, menatap kosong keluar jendela. Semua yang telah dia perjuangkan terasa sia-sia. Dia teringat pada semua kata-kata sinis yang diucapkan keluarganya. "Mereka benar, Reno," ucapnya saat dia pergi menemui Reno. "Mungkin aku memang tidak bisa sembuh. Aku hanya CEO yang sudah hancur." Reno mendengarkan dengan seksama saat Clara menceritakan apa yang terjadi. Dia melihat kesedihan di mata Clara dan tahu bahwa kata-kata keluarganya telah melukainya lebih dalam dari yang bisa dia bayangkan. "Clara, kamu lebih kuat dari yang kamu kira," jawab Reno tegas. "Jangan biarkan orang lain menentukan siapa dirimu. Ingat, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu sendiri." Clara terdiam, merenungkan kata-kata Reno. "Tapi mereka adalah keluargaku. Mereka seharusnya mendukungku, bukan meragukanku," keluhnya. Air mata mengalir di pipinya. Reno menggenggam tangan Clara dengan lembut. "Keluarga seringkali tidak memahami perjuangan kita. Mereka mungkin tidak melihat semua usaha yang telah kamu lakukan. Yang terpenting adalah bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Kamu sudah membuat kemajuan yang luar biasa, dan itu tidak bisa diabaikan." Clara mulai terbangun dari keputusasaannya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan orang lain mengontrol hidupnya. Dia harus berjuang untuk dirinya sendiri dan tidak membiarkan suara-suara negatif menghalangi kemajuan yang telah dia buat. "Tapi bagaimana jika aku gagal?" tanyanya, masih merasa ragu. Kegagalan adalah bagian dari proses. Setiap orang yang pernah mencapai sesuatu yang besar pasti mengalami kegagalan. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dari kegagalan itu. "Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini, Clara. Aku akan selalu ada untuk mendukungmu," kata Reno dengan keyakinan. Kata-kata Reno mulai meresap ke dalam hati Clara. Dia ingat semua momen ketika dia berhasil menggerakkan jari kakinya, semua momen ketika dia merasa lebih hidup. Dia tidak bisa membiarkan keraguan orang lain mengendalikan hidupnya. Dengan semangat baru,
Dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Clara mulai menyusun rencana. Dia menulis semua tujuan yang ingin dia capai, tidak hanya dalam hal fisik tetapi juga mental dan emosional. Dia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain bahwa dia bisa bangkit. Dia ingin menunjukkan kepada keluarganya bahwa dia bukan lagi CEO yang hancur, tetapi seorang wanita yang kuat dan bertekad. Setiap hari, Clara berlatih lebih keras. Dia meluangkan waktu untuk meditasi dan latihan pernapasan, tetapi juga berusaha untuk lebih aktif berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dia mulai menghadiri kelas-kelas di taman, berbagi pengalaman dengan orang lain, dan belajar dari mereka. Dia menyadari bahwa setiap orang memiliki perjuangan dan kekuatan yang unik. Clara juga mulai mengorganisir kelas meditasi dan pernapasan untuk orang-orang di sekitar. Jika aku bisa membantu orang lain menemukan kedamaian dalam diri mereka, mungkin itu juga akan membantuku, pikirnya. Dia merasa bahwa dengan memberi kembali, dia bisa menemukan makna yang lebih dalam hidupnya. Selama proses ini, Clara semakin dekat dengan Reno. Mereka sering berbagi pikiran dan perasaan setelah sesi latihan. Reno selalu ada untuk mendengarkan, memberi dukungan, dan mengingatkan Clara tentang kekuatan yang ada dalam dirinya. Clara merasa bahwa hubungan mereka semakin dalam, dan dia mulai menyadari betapa berartinya Reno dalam hidupnya. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan di taman, Clara berhenti sejenak dan menatap Reno. "Terima kasih, Reno. Tanpamu, aku mungkin masih terjebak dalam keraguan dan keputusasaan. Kamu telah membantu aku melihat bahwa aku bisa lebih dari apa yang orang lain katakan," ucapnya dengan tulus. Reno tersenyum, tetapi dia tahu bahwa semua itu berkat usaha Clara. "Kamu yang melakukan semua ini, Clara. Aku hanya menunjukkan jalan. Kekuatanmu ada di dalam dirimu sendiri." Clara merasa terinspirasi untuk berjuang lebih keras. Dia mulai merencanakan kegiatan amal yang lebih besar dan mengajak Reno untuk ikut terlibat. "Kita bisa membantu anak-anak kurang beruntung. Kita bisa memberi mereka kesempatan untuk belajar dan tumbuh," katanya dengan semangat. Reno setuju, dan mereka mulai merencanakan acara amal bersama. Clara merasa lebih hidup dari sebelumnya. Dia tahu bahwa dengan setiap langkah yang dia ambil, dia semakin mendekati tujuan hidupnya. Dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Hari-hari berlalu, dan Clara semakin merasa kuat. Dia tidak lagi terpengaruh oleh keraguan keluarganya. Dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya. Dia merasa bangga dengan kemajuan yang telah dia capai dan bertekad untuk terus berjuang. Saat acara amal tiba, taman dipenuhi dengan anak-anak dan orang-orang yang ingin berpartisipasi. Clara melihat senyuman di wajah anak-anak dan merasa sangat bahagia. Dia tahu bahwa semua usaha mereka tidak sia-sia. "Lihat, Clara, kamu telah membuat semua ini mungkin," seru Reno saat mereka melihat kerumunan yang berkumpul. Clara tersenyum lebar, merasakan kebanggaan dan kebahagiaan yang mendalam. Dia tidak hanya berhasil mengubah hidupnya, tetapi juga memberi dampak positif kepada orang lain. Setelah acara selesai, Clara merasa terharu. Dia tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang berarti, dan semua usaha dan kerja kerasnya telah terbayar. Dia juga menyadari bahwa dukungan Reno telah menjadi kunci dalam perjalanan ini. Malam itu, saat mereka duduk di bangku taman, Clara menatap Reno dengan rasa syukur. "Kamu tidak hanya seorang pemulung bagiku, Reno. Kamu adalah sahabat, mentor, dan mungkin lebih dari itu. Aku merasa beruntung bisa mengenalmu," ucapnya dengan tulus. Reno tersenyum lembut. "Aku merasa hal yang sama, Clara. Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa. Sekarang, kita bisa terus melangkah maju bersama." Di bawah sinar bintang, Clara merasa harapannya semakin membara. Dia tidak lagi merasa terjebak dalam kesedihan dan keraguan. Dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya dan memberi dampak positif pada orang lain. Dengan Reno di sisinya, Clara merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Kehidupan baru menantinya, dan dia bertekad untuk menjalani setiap momen dengan penuh semangat dan cinta. Dia tidak hanya ingin sembuh, tetapi juga ingin membantu orang lain menemukan kekuatan dalam diri mereka, seperti yang dilakukan Reno untuknya. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Dengan dukungan Reno, Clara mulai berusaha lebih keras daripada sebelumnya. Dia melakukan latihan dengan tekun setiap hari, berusaha menguatkan otot-ototnya yang lemah. Dia tahu bahwa ini adalah perjalanan panjang, tetapi setiap langkah terasa seperti kemajuan yang berarti. Dia berfokus pada setiap gerakan, merasakan aliran energi yang baru dalam dirinya. Setiap kali dia berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dilakukannya, dia merayakan kemenangan kecilnya, sebuah senyuman, sebuah tawa, atau bahkan hanya mengucapkan kata-kata positif untuk dirinya sendiri. Suatu hari, saat mereka sedang berlatih di taman, Clara merasa ada kekuatan baru yang muncul dari dalam dirinya. Dia mulai berusaha mengangkat tubuhnya sedikit demi sedikit. Setelah beberapa usaha, dia berhasil. "Reno, aku bisa!" serunya dengan penuh semangat. Suaranya penuh dengan kegembiraan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Reno berlari mendekat dan memeluknya dengan gembira. "Aku tahu kamu bisa, Clara. Ini hanya awal dari perjalananmu." Dia merasakan kebanggaan yang mendalam terhadap Clara. Dia tahu bahwa semua kerja keras dan usaha yang telah Clara lakukan mulai membuahkan hasil. Clara merasa terinspirasi. Kemenangan kecil itu memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan. Dia mulai merencanakan masa depan. Bagaimana dia ingin menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain yang mengalami kesulitan serupa. Dia tidak ingin semua ini berhenti di sini. Dia ingin melanjutkan perjalanan ini dan memberi makna lebih pada hidupnya. "Reno, aku ingin membangun sebuah yayasan," katanya suatu sore saat mereka beristirahat setelah latihan. "Yayasan ini akan membantu anak-anak yang membutuhkan, terutama mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup. Aku ingin memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan tumbuh." Reno menatapnya dengan penuh kekaguman. "Itu adalah ide yang luar biasa, Clara. Kamu memiliki pengalaman yang berharga untuk dibagikan. Anak-anak pasti akan mendapat manfaat dari semangatmu." Clara merasa semangatnya semakin membara. Dia mulai merencanakan langkah-langkah untuk mewujudkan yayasan itu. Dia menghabiskan waktu untuk meneliti cara mengorganisir dan mengelola yayasan, berusaha untuk memahami semua aspek yang terlibat. Dia merencanakan program-program yang bisa membantu anak-anak, seperti kelas seni, olahraga, dan pengembangan keterampilan. Dia ingin menciptakan lingkungan yang mendukung di mana anak-anak bisa merasa aman dan diberdayakan. Malam-malamnya diisi dengan catatan dan sketsa tentang ide-ide untuk yayasan. Clara merasa seperti seorang arsitek yang sedang merancang masa depan. Dia menghubungi beberapa teman dan kolega dari masa lalunya yang bersedia membantu. Meskipun mereka awalnya skeptis, mereka mulai melihat semangat yang membara dalam diri Clara dan berjanji untuk mendukungnya. Setiap langkah yang diambil Clara semakin mendekatkannya pada impiannya. Dia mulai berbicara di berbagai acara, berbagi kisah hidupnya dan bagaimana dia berhasil melalui tantangan. Dia ingin menginspirasi orang lain untuk tidak menyerah pada keadaan mereka. "Jika aku bisa bangkit dari kegelapan, maka kalian juga bisa," serunya di depan audiens yang penuh perhatian. Reno selalu ada di sampingnya, mendukung setiap langkah yang diambil Clara. Dia membantu Clara dalam merencanakan acara penggalangan dana, berbagi ide, dan memberikan masukan yang berharga. Clara merasa beruntung memiliki Reno sebagai mitra dalam perjalanan ini. Dia tidak hanya seorang sahabat, tetapi juga seorang mentor yang selalu membimbingnya ke arah yang benar. Setiap kali mereka berlatih di taman, Clara merasa semakin kuat. Dia menjalani rutinitas yang lebih terstruktur, berfokus pada latihan fisik dan mental. Dia juga mulai mengajarkan teknik meditasi dan pernapasan kepada anak-anak yang datang ke yayasannya. Melihat senyuman di wajah mereka membuatnya merasa hidup dan berharga. Saat yayasan akhirnya resmi berdiri, Clara merasa terharu. Dia melihat anak-anak datang dengan penuh semangat, siap untuk belajar dan bermain. Dia tahu bahwa semua usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Dia melihat harapan dan potensi di dalam diri setiap anak yang hadir, dan itu membuatnya semakin bersemangat untuk melanjutkan misinya. Acara pembukaan yayasan diadakan di taman tempat dia dan Reno biasa berlatih. Clara mengundang banyak orang, termasuk teman-teman, keluarganya, dan orang-orang yang telah mendukungnya sepanjang perjalanan. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia tidak lagi CEO yang hancur, tetapi seorang wanita yang kuat dengan tujuan yang jelas. Di tengah acara, Clara berdiri di atas panggung,
menatap kerumunan yang mengelilinginya. Terima kasih telah datang dan mendukung yayasan ini. Ini bukan hanya tentang aku, tetapi tentang kita semua. Kita bisa membuat perbedaan dalam hidup anak-anak ini. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan, ujarnya dengan penuh semangat. Tepuk tangan menggema di seluruh taman, dan Clara merasakan kehangatan di hatinya. Dia melihat Reno di antara kerumunan, dan senyumnya memberikan dorongan yang besar. Dia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari kerja keras, dukungan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Clara mulai berkembang. Dia mengadakan berbagai program dan acara yang melibatkan anak-anak dari berbagai latar belakang. Dia melihat bagaimana kehidupan anak-anak berubah, bagaimana mereka mulai bermimpi dan percaya pada diri mereka sendiri. Clara merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka. Clara juga mulai mengajak anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengajarkan mereka tentang pentingnya memberi kembali kepada masyarakat. Dia ingin mereka tumbuh menjadi individu yang tidak hanya sukses, tetapi juga peduli terhadap orang lain. Setiap kali dia melihat senyuman di wajah anak-anak, dia merasa semua usaha yang dia lakukan sangat berharga. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada tantangan yang harus dihadapi. Terkadang, dia merasa lelah dan putus asa. Ada saat-saat ketika dia meragukan kemampuannya untuk menjalankan yayasan ini dengan baik. Di saat-saat seperti itu, Reno selalu berada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. Kamu sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, Clara. Ingatlah mengapa kamu memulai ini. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu dan hidup anak-anak ini, katanya dengan keyakinan. Clara mengambil napas dalam-dalam dan mencoba untuk mengingat kembali semua perjuangannya. Dia tahu bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan. Dia bertekad untuk tidak menyerah. Dia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada semua orang bahwa dia bisa melakukannya. Dengan semangat baru, Clara terus melangkah maju. Dia mengorganisir lebih banyak acara, mengundang pembicara inspiratif, dan menciptakan program-program yang bermanfaat bagi anak-anak. Dia merasa hidupnya kini lebih berarti daripada sebelumnya. Dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan anak-anak yang membutuhkan. Clara dan Reno semakin dekat seiring berjalannya waktu. Mereka berbagi banyak momen indah, mulai dari latihan bersama hingga merayakan keberhasilan yayasan. Clara mulai merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap Reno. Dia tahu bahwa Reno bukan hanya sahabat, tetapi juga seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman setelah hari yang panjang, Clara menatap Reno dengan serius. Reno, aku ingin mengucapkan terima kasih. Kamu telah menjadi bagian penting dalam hidupku. Tanpamu, aku tidak tahu di mana aku sekarang. Reno tersenyum lembut. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Kamu yang melakukan semua ini, Clara. Kamu telah menemukan kekuatan dalam dirimu sendiri dan memberikannya kepada orang lain. Clara merasa hatinya berdebar. Dia tahu bahwa dia ingin berbagi lebih dari sekadar impian dan tujuan dengan Reno. Reno, aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Aku tidak hanya menganggapmu sebagai sahabat. Aku mulai merasakan cinta untukmu. Reno terdiam sejenak, merasakan ketegangan di udara. Clara, aku juga merasakan hal yang sama. Aku tidak pernah membayangkan kita bisa sampai di sini, tetapi aku merasa sangat beruntung bisa berada di sisimu. Di bawah sinar bulan, Clara dan Reno saling berjanji untuk selalu saling mendukung. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi mereka merasa siap menghadapi tantangan apapun bersama. Dengan kekuatan cinta dan dukungan, mereka bertekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk anak-anak yang membutuhkan. Dengan semangat yang membara, Clara dan Reno melangkah maju, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Mereka tahu bahwa bersama, mereka bisa mengubah hidup mereka sendiri dan hidup orang lain. Clara merasa lebih hidup dari sebelumnya, dan dia bertekad untuk terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan bantuan. Dia telah menemukan makna baru dalam hidupnya, dan tidak akan pernah berhenti berjuang untuk mencapainya. Clara mulai menginvestasikan waktu dan tenaga untuk mewujudkan impiannya.
Setiap hari, dia menyusun rencana dan strategi untuk mendirikan yayasan yang akan membantunya mencapai tujuan tersebut. Dia ingin membuat perbedaan dalam hidup anak-anak yang kurang beruntung, dan dia tahu bahwa untuk mewujudkan itu, dia memerlukan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam benaknya, sebuah visi yang jelas mulai terbentuk. Sebuah yayasan yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memberdayakan anak-anak untuk bermimpi dan mencapai potensi mereka. Dengan penuh semangat, Clara mengajak Reno untuk bergabung dalam misi ini. Kita bisa melakukan ini bersama, Reno. Aku ingin membuat perbedaan dalam hidup anak-anak yang kurang beruntung. Ucapnya, matanya berbinar penuh harapan. Dia tahu bahwa Reno adalah orang yang tepat untuk berbagi perjalanan ini. Sejak mereka bertemu, Reno telah menjadi sumber inspirasi dan dukungan yang tak ternilai. Reno tersenyum mendengar semangat Clara. Aku siap, Clara. Kita bisa mulai dengan mengadakan acara amal untuk mengumpulkan dana. Kita bisa mengajak orang-orang untuk mendukung tujuan kita. Jawabnya dengan antusias. Dia melihat betapa berartinya misi ini bagi Clara, dan dia ingin berkontribusi sebanyak mungkin untuk membantu mewujudkannya. Mereka mulai merencanakan acara amal yang akan diadakan di taman tempat mereka pertama kali bertemu. Taman itu telah menjadi saksi perjalanan mereka, dan Clara merasa bahwa itu adalah tempat yang sempurna untuk memulai. Dengan latar belakang yang indah, dia membayangkan kerumunan orang berkumpul untuk menyaksikan semua yang telah mereka rencanakan. Clara dan Reno menghabiskan waktu berjam-jam untuk merancang acara tersebut. Mereka mendiskusikan berbagai ide, mulai dari pertunjukan seni, lomba, hingga lelang barang-barang yang didonasikan oleh teman-teman dan kolega mereka. Clara merasa terinspirasi dengan memikirkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Dia tahu bahwa setiap sen yang terkumpul akan memiliki dampak besar bagi anak-anak yang membutuhkan. Mereka membagi tugas untuk memastikan semua aspek acara teratasi. Clara mengambil tanggung jawab untuk menghubungi sponsor dan mendesain materi promosi, sementara Reno bertugas untuk mengatur logistik, termasuk tempat dan peralatan yang diperlukan untuk acara. Mereka bekerja keras, saling mendukung dan memotivasi satu sama lain. Setiap hari, Clara merasa semakin bersemangat melihat impian mereka perlahan-lahan terwujud. Saat hari acara semakin dekat, Clara merasa campur aduk antara antusiasme dan kecemasan. Dia ingin semuanya berjalan lancar, tetapi dia juga tahu bahwa hal-hal tidak selalu sesuai rencana. Di tengah kesibukan persiapan, Clara menyempatkan diri untuk berbicara dengan Reno. Apa yang akan kita lakukan jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana? Tanyanya dengan khawatir. Reno tersenyum menenangkannya. Kita hanya perlu bersiap untuk segala kemungkinan. Yang terpenting adalah semangat kita. Jika kita bisa menunjukkan betapa berartinya acara ini bagi kita, orang lain akan merasakannya. Kita harus tetap fleksibel dan siap menghadapi setiap tantangan. Clara merasa tenang mendengar kata-kata Reno. Dia tahu bahwa dengan dukungan Reno, mereka bisa menghadapi apapun yang terjadi. Semangat mereka terus membara, dan Clara semakin yakin bahwa acara ini akan menjadi langkah awal yang penting dalam mewujudkan yayasan yang dia impikan. Hari acara akhirnya tiba, dan suasana di taman sangat meriah. Clara dan Reno tiba lebih awal untuk memastikan semua persiapan sudah siap. Mereka melihat panggung yang telah didirikan, meja-meja untuk pendaftaran, dan area permainan untuk anak-anak. Semua orang tampak antusias, dan Clara merasa hatinya berdebar-debar. Seiring waktu berlalu, orang-orang mulai berdatangan. Clara melihat wajah-wajah yang dikenalnya, teman-teman, keluarga, dan orang-orang yang telah mendukungnya sepanjang perjalanan. Melihat banyaknya orang yang peduli membuatnya merasa terharu. Dia tahu bahwa mereka semua ada di sana untuk mendukung tujuan yang lebih besar. Acara dimulai dengan sambutan hangat dari Clara. Dia berdiri di atas panggung, matanya menyapu kerumunan yang bersemangat. Terima kasih telah datang dan mendukung acara ini. Hari ini bukan hanya tentang mengumpulkan dana, tetapi juga tentang menciptakan komunitas yang peduli dan saling mendukung. Kita bisa membuat perbedaan dalam hidup anak-anak yang membutuhkan, ujarnya dengan penuh semangat. Tepuk tangan menggema di seluruh taman, dan Clara merasakan energi positif mengalir dalam dirinya. Dia melihat Reno di antara kerumunan, dan senyumnya memberinya keyakinan. Clara kemudian melanjutkan acara dengan berbagai pertunjukan yang telah mereka rencanakan. Anak-anak tampil di panggung, menunjukkan bakat mereka dalam seni dan musik.
Clara merasa bangga melihat keberanian mereka, dan itu mengingatkannya pada tujuan utama dari yayasan yang ingin dia bangun. Acara berlangsung meriah, dengan banyak orang yang berpartisipasi dalam lelang dan kegiatan lainnya. Clara melihat bagaimana orang-orang saling berbagi dan memberi, dan itu membuatnya semakin yakin bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Setiap sen yang terkumpul adalah langkah menuju mewujudkan impian untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Hari itu berlalu dengan cepat, dan saat acara berakhir, Clara dan Reno merasa sangat puas. Mereka berhasil mengumpulkan dana yang jauh lebih besar dari yang mereka harapkan. Clara merasa terharu melihat hasil kerja keras mereka membuahkan hasil. "Kita benar-benar melakukannya, Reno," serunya dengan penuh sukacita. Reno memeluknya dengan hangat. "Kita melakukannya bersama. Ini hanya awal, Clara. Kita masih punya banyak yang harus dilakukan." Clara percaya pada kata-kata Reno. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dengan dana yang terkumpul, mereka segera merencanakan langkah-langkah berikutnya untuk mewujudkan yayasan. Mereka mulai mencari tempat untuk kantor yayasan dan menghubungi profesional yang bisa membantu mereka merancang program-program yang bermanfaat bagi anak-anak. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Clara mulai mengambil bentuk. Dia merasa sangat bersemangat melihat semua yang telah mereka capai. Setiap kali dia melihat anak-anak yang datang untuk mendapatkan bantuan, dia merasa terharu. Dia tahu bahwa mereka sedang memberikan harapan baru bagi masa depan anak-anak tersebut. Clara dan Reno semakin dekat seiring berjalannya waktu. Mereka berbagi banyak pengalaman, mulai dari perencanaan program hingga bekerja dengan anak-anak. Clara merasa beruntung memiliki Reno sebagai mitra dalam perjalanan ini. Dia bukan hanya seorang teman, tetapi juga seseorang yang memahami visinya dan siap berjuang bersamanya. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Clara dan Reno duduk di taman, menikmati ketenangan malam. Clara menatap bintang-bintang dan merasa bersyukur. "Aku tidak pernah membayangkan bisa sampai di sini. Terima kasih telah selalu mendukungku, Reno. Kamu adalah bagian penting dari perjalanan ini," ucapnya dengan tulus. Reno tersenyum. "Aku merasa terhormat bisa menjadi bagian dari hidupmu. Apa yang kita lakukan di sini adalah hal yang luar biasa, dan aku bangga bisa bersamamu." Clara merasakan perasaan hangat di dalam hatinya. Dia tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk diri mereka sendiri. Mereka telah menemukan makna dan tujuan dalam hidup mereka, dan itu adalah sesuatu yang tak ternilai. Dengan semangat yang membara, Clara dan Reno melanjutkan perjalanan mereka, siap untuk menghadapi tantangan dan meraih impian mereka. Mereka tahu bahwa bersama, mereka bisa membuat perbedaan yang nyata dalam hidup orang lain. Clara tidak hanya berjuang untuk anak-anak yang kurang beruntung, tetapi juga untuk dirinya sendiri, seorang wanita yang telah bangkit dari kegelapan dan menemukan cahaya dalam hidupnya. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, Clara dan Reno semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Mereka bertekad untuk terus berjuang, tidak hanya untuk mewujudkan yayasan, tetapi juga untuk memberikan harapan bagi setiap anak yang membutuhkan. Clara merasa lebih hidup dari sebelumnya, dan dia tahu bahwa bersama Reno, mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang. Hari acara amal tiba dengan semangat yang menggebu. Taman itu dikelilingi oleh langit cerah yang seolah mendukung setiap langkah yang diambil Clara dan Reno. Mereka telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini, dan sekarang saatnya untuk melihat hasil dari semua usaha tersebut. Clara merasa berdebar-debar saat melihat kerumunan orang yang datang untuk mendukung tujuan mulia mereka. Suara tawa anak-anak dan suara riuh rendah pembicaraan orang dewasa menambah suasana bahagia di taman. Clara dan Reno telah merencanakan berbagai kegiatan untuk menghibur semua orang. Ada lomba lari, bazar barang bekas, dan pertunjukan seni yang melibatkan anak-anak dari komunitas setempat. Mereka ingin acara ini menjadi perayaan kebersamaan, di mana semua orang bisa merasakan semangat saling membantu. Clara merasa terharu melihat antusiasme orang-orang yang datang. Banyak dari mereka adalah teman dan keluarga yang telah mendukungnya sejak awal perjalanan ini. Ketika acara dimulai, Clara berdiri di atas panggung, memegang mikrofon dengan tangan bergetar, tetapi hatinya penuh dengan harapan. Dia melihat ke arah kerumunan dan merasakan energi positif dari semua orang yang hadir. "Selamat datang, semuanya. Terima kasih telah datang untuk mendukung kami hari ini. Hari ini bukan hanya tentang saya, tetapi tentang kita semua.
Kita bisa membuat perubahan dalam hidup anak-anak yang membutuhkan. Ucapnya, suaranya bergetar penuh emosi. Clara melihat Reno berdiri di sampingnya, memberikan senyuman yang hangat. Dalam sekejap, semua kenangan perjalanan mereka kembali berputar dalam pikirannya. Semua kerja keras, tawa, dan momen-momen sulit. Dia merasakan cinta dan persahabatan yang tulus antara mereka. Tanpa kamu, aku tidak akan berada di sini, bisiknya kepada Reno, merasa sangat bersyukur atas semua dukungan dan kehadirannya. Reno membalas dengan menepuk punggung Clara, memberikan dorongan yang dia butuhkan. Kamu yang melakukan semua ini, Clara. Aku hanya membantu kamu mewujudkan impianmu, jawabnya dengan rendah hati. Clara merasa terharu, mengenang semua saat-saat ketika dia merasa tidak mampu, dan bagaimana Reno selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan tanpa syarat. Setelah sambutan, berbagai kegiatan dimulai. Anak-anak berlarian di sekitar taman, tertawa dan bersukaria saat mengikuti lomba. Clara melihat mereka bersemangat dan merasa senang bisa memberikan kesempatan seperti ini bagi mereka. Bazar yang mereka adakan juga menarik perhatian banyak orang, dengan berbagai barang unik yang dijual. Setiap sen yang terkumpul adalah langkah lebih dekat untuk mewujudkan yayasan yang telah mereka impikan. Pertunjukan seni juga menjadi sorotan acara. Clara melihat anak-anak dari komunitas setempat tampil dengan penuh percaya diri di atas panggung. Mereka menari dan bernyanyi, menunjukkan bakat mereka yang luar biasa. Clara merasa bangga bisa memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri mereka. Dalam hati, dia berharap bisa membantu mereka menemukan potensi yang tersembunyi dan memberikan mereka alat untuk meraih impian mereka. Seiring berjalannya acara, Clara merasakan kebahagiaan yang mendalam. Dia melihat semua orang saling mendukung, berbagi tawa, dan menikmati momen-momen kecil yang berharga. Setiap sen yang terkumpul bukan hanya angka, tetapi harapan dan kesempatan bagi anak-anak yang membutuhkan. Clara merasa bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar yayasan. Mereka sedang menciptakan komunitas yang peduli dan saling mendukung. Saat hari semakin sore, Clara dan Reno berdiri di samping panggung, memantau jalannya acara. Mereka berdua merasakan kepuasan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Melihat senyuman di wajah anak-anak dan orang dewasa, membuat semua usaha mereka terasa sangat berharga. Clara mengambil napas dalam-dalam, merasakan kebahagiaan yang mengalir dalam dirinya. Ketika acara akhirnya mendekati akhir, Clara dan Reno bersiap untuk mengumumkan jumlah dana yang terkumpul. Mereka berharap bisa mencapai target yang telah mereka tetapkan, tetapi saat melihat antusiasme orang-orang, Clara merasa optimis. Dalam hati, dia berharap agar hasilnya jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan. Dengan mikrofon di tangan, Clara melangkah ke depan, kembali di atas panggung. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah berpartisipasi hari ini. Kami sangat berterima kasih atas dukungan kalian. Sekarang, saat yang ditunggu-tunggu. Mari kita umumkan total dana yang telah terkumpul. Katanya, suaranya bergetar penuh kegembiraan. Suasana di taman menjadi tenang sejenak. Semua orang menunggu dengan penuh harap. Clara melihat Reno di sampingnya, dan mereka saling tersenyum. Total dana yang terkumpul hari ini adalah... Clara berhenti sejenak untuk membangun ketegangan. Lebih dari 3 kali lipat dari target awal kami. Sorakan dan tepuk tangan menggema di seluruh taman. Clara merasa air mata haru menggenang di matanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini adalah hasil dari kerja keras kita semua. Dana ini akan digunakan untuk membantu anak-anak yang membutuhkan, dan memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan tumbuh, ujarnya dengan penuh semangat. Clara melihat orang-orang di sekelilingnya, wajah-wajah yang dipenuhi kebahagiaan dan kebanggaan. Dia merasa terhubung dengan semua orang yang hadir, dan dalam momen itu, dia menyadari bahwa mereka semua adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mereka sedang menciptakan perubahan, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diukur dengan uang. Setelah acara berakhir, Clara dan Reno mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang hadir. Mereka mengumpulkan semua barang yang tidak terjual dari bazar dan merencanakan untuk mendonasikannya ke panti asuhan dan komunitas yang membutuhkan. Clara merasa sangat bersyukur melihat semua dukungan yang mereka terima. Saat malam tiba, Clara dan Reno duduk di bangku taman, menikmati ketenangan setelah hari yang panjang. Mereka berdua merasa lelah, tetapi juga sangat bahagia. Aku tidak percaya kita bisa mencapai ini, Reno.
Semua ini terasa seperti mimpi, ucap Clara, tersenyum ke arah Reno. Ini bukan mimpi, Clara. Ini adalah kenyataan yang kamu ciptakan. Kamu telah menginspirasi banyak orang, dan kita baru saja memulai perjalanan ini, jawab Reno dengan penuh keyakinan. Clara merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa semua usaha yang telah mereka lakukan akan memberikan dampak yang signifikan bagi anak-anak yang membutuhkan. Dia melihat masa depan yang penuh harapan, dan dalam hati, dia berjanji untuk terus berjuang demi impian ini. Hari itu bukan hanya tentang mengumpulkan dana, tetapi juga tentang membangun komunitas yang peduli. Clara merasa bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar acara amal. Mereka telah menciptakan jembatan antara orang-orang yang ingin membantu dan anak-anak yang membutuhkan. Dengan semangat yang baru, Clara dan Reno bertekad untuk melanjutkan misi mereka, menghadapi tantangan yang akan datang, dan terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, Clara merasa semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Dia tahu bahwa bersama Reno, mereka bisa memberikan harapan bagi setiap anak yang membutuhkan. Dan tidak ada yang lebih berarti baginya daripada melihat senyum di wajah anak-anak yang mereka bantu. Hari itu adalah awal dari perjalanan baru, dan Clara siap untuk melanjutkan perjuangannya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Clara dan Reno semakin dekat. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dari latihan fisik yang melelahkan hingga acara amal yang sukses. Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Clara mulai merasakan perasaan yang lebih dari sekadar persahabatan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa Reno adalah seseorang yang telah mengubah hidupnya dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Malam itu, saat mereka duduk di taman di bawah bintang-bintang, suasana tenang dan damai. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga yang mekar di sekitar mereka. Clara menatap Reno, merasakan getaran yang berbeda di antara mereka. Reno, aku ingin berterima kasih. Kamu telah menjadi bagian terpenting dalam hidupku, ucapnya. Suaranya lembut. Reno tersenyum, tetapi dia juga terlihat gugup. Dia mengalihkan pandangannya sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Kamu yang telah berjuang keras, jawabnya dengan rendah hati, tetapi Clara bisa merasakan bahwa ada lebih dari sekadar rasa syukur dalam suara Reno. Clara mengambil napas dalam-dalam, merasakan keberanian mengalir dalam dirinya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih. Aku ingin bersamamu, bukan hanya sebagai teman, tetapi lebih dari itu. Kata-katanya menggantung di udara, dan dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Reno terkejut, dan wajahnya memerah. Clara melihat betapa sulitnya bagi Reno untuk menerima perasaannya. Clara, aku juga merasakan hal yang sama, katanya akhirnya, meskipun suaranya bergetar. Tapi aku takut. Bagaimana jika kamu merasa aku tidak cukup baik untukmu? Clara menggenggam tangan Reno dengan lembut, merasakan kehangatan dari sentuhannya. Jangan meragukan dirimu. Kamu adalah orang yang paling baik hati yang pernah aku kenal. Aku ingin kita bersama, menjalani hidup ini bersama-sama. Suaranya penuh keyakinan, dan dia berharap bisa meyakinkan Reno bahwa cinta mereka layak untuk diperjuangkan. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang bersinar terang, mereka saling berjanji untuk saling mendukung dan mencintai. Clara menyadari bahwa kehidupan barunya bukan hanya tentang mengatasi kesulitan, tetapi juga tentang menemukan cinta sejati di tempat yang tidak terduga. Dan Reno, seorang pemuda miskin tapi kaya hati, telah mengubah segalanya untuknya. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dalam. Mereka mulai berbagi lebih banyak tentang diri mereka satu sama lain. Clara menceritakan masa-masa sulitnya sebelum bertemu Reno, bagaimana dia merasa terjebak dalam kehidupannya yang glamor sebagai CEO, tetapi sangat kesepian di dalamnya. Dia merasa tidak ada yang benar-benar memahami dia, sampai akhirnya dia bertemu dengan Reno, seorang pemulung yang melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai jabatan atau status. Reno juga terbuka tentang hidupnya. Dia menceritakan bagaimana sulitnya hidup di jalan, bagaimana dia sering merasa terasing dari masyarakat. Namun, dengan Clara, dia merasa diterima dan dihargai. Dia mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa membantu Clara dalam perjalanan pemulihannya. Clara mengerti bahwa meskipun latar belakang mereka sangat berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama, membantu orang lain dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.
Dengan semangat baru, mereka mulai merencanakan masa depan bersama. Clara ingin memperluas yayasan yang telah mereka dirikan, dan dia ingin Reno menjadi bagian dari setiap langkah yang diambil. Kita bisa mengubah lebih banyak hidup, Reno. Kita bisa memberi anak-anak kesempatan untuk bermimpi dan meraih impian mereka, ujarnya dengan penuh semangat. Reno mengangguk, merasakan antusiasme Clara menular padanya. Aku ingin melakukan itu bersamamu. Kita bisa mengadakan lebih banyak acara amal, melibatkan lebih banyak orang, dan memberikan lebih banyak dukungan kepada anak-anak yang membutuhkan, jawabnya. Mereka mulai bekerja sama dalam merancang program-program baru untuk yayasan. Clara mengusulkan untuk mengadakan kelas keterampilan bagi anak-anak, seperti seni, musik, dan olahraga. Kita bisa memberi mereka kesempatan untuk menemukan bakat mereka, katanya. Reno setuju dan menambahkan, kita juga bisa mengajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial, agar mereka memahami pentingnya memberi kembali. Semangat mereka semakin membara saat mereka merencanakan acara amal berikutnya. Mereka membayangkan taman yang penuh dengan anak-anak bermain, tertawa, dan belajar. Clara merasa bersemangat melihat visi mereka menjadi kenyataan, dan dia tahu bahwa Reno akan selalu ada di sampingnya, mendukung setiap langkah. Hari demi hari berlalu, dan Clara merasa semakin dekat dengan Reno. Dia menyadari bahwa cinta mereka bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang saling mendukung dan tumbuh bersama. Mereka saling menginspirasi, dan Clara merasa beruntung bisa memiliki seseorang seperti Reno dalam hidupnya. Suatu malam, saat mereka sedang berjalan pulang setelah sesi latihan, Clara berhenti sejenak dan menatap Reno. Aku ingin menulis tentang kita, katanya tiba-tiba. Tentang perjalanan kita, tentang bagaimana kita saling mengubah hidup. Aku ingin orang lain tahu bahwa cinta bisa muncul di tempat yang tidak terduga. Reno memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Apakah kamu yakin? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang pemulung, katanya, tetapi Clara bisa melihat bahwa wajahnya menunjukkan minat. Bukan itu yang penting, Reno. Yang penting adalah apa yang kita lakukan. Bagaimana kita saling mendukung dan membantu orang lain. Itu yang ingin aku bagikan, jawab Clara, matanya berbinar penuh keyakinan. Claranya merasa semangatnya semakin membara. Dia mulai menulis catatan harian tentang perjalanan mereka, mencatat semua pengalaman dan pelajaran yang mereka dapatkan. Dia ingin menginspirasi orang lain untuk tidak menyerah pada keadaan mereka, untuk selalu berjuang demi impian, dan untuk menemukan cinta di tempat yang tidak terduga. Seiring dengan perjalanan mereka yang semakin mendalam, Clara dan Reno juga mulai menghadapi tantangan baru. Masyarakat sekitar mulai memperhatikan perubahan yang terjadi di antara mereka, dan ada yang skeptis tentang hubungan mereka. Beberapa orang masih melihat Reno sebagai pemulung, dan mereka meragukan apakah Clara benar-benar bahagia bersama seseorang yang dianggap rendah oleh masyarakat. Suatu ketika, saat mereka sedang berbelanja untuk acara amal, Clara mendengar bisikan-bisikan di belakangnya. Apa yang dia lakukan dengan orang itu? Kenapa dia memilih pemulung? Clara merasa hatinya sakit mendengar kata-kata itu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan pendapat orang lain memengaruhi perasaannya. Dia menatap Reno dan melihat betapa tulusnya senyumnya. Dia tahu bahwa cinta mereka lebih kuat dari semua penilaian itu. Reno, aku tidak peduli apa yang orang lain katakan. Yang terpenting adalah kita saling mencintai dan mendukung satu sama lain, ucapnya dengan penuh keyakinan. Reno mengangguk, meskipun dia sendiri merasa sedikit tertekan oleh pandangan orang-orang. Aku tahu, Clara, tapi kadang-kadang sulit untuk tidak mendengarkan suara-suara itu, katanya. Clara menggenggam tangannya lebih erat, memberikan dukungan yang dibutuhkannya. Mereka berdua sepakat bahwa mereka harus tetap fokus pada tujuan mereka dan tidak membiarkan pendapat negatif menghalangi langkah mereka. Dengan semangat baru, mereka melanjutkan misi mereka untuk membantu anak-anak dan menciptakan dunia yang lebih baik. Clara dan Reno mengadakan lebih banyak acara amal, melibatkan lebih banyak orang dalam misi mereka. Mereka mulai mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, dan semakin banyak orang yang ingin bergabung dalam usaha mereka. Clara merasa senang melihat bagaimana semangat mereka menular dan memberi inspirasi kepada orang lain. Setiap kali mereka menghadapi tantangan, mereka saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain tentang tujuan mereka. Cinta yang mereka miliki semakin kuat,
Dan Clara tahu bahwa tidak ada yang lebih berarti baginya daripada berbagi hidup dengan Reno. Suatu malam, saat mereka duduk di taman yang sama di mana mereka pertama kali mengungkapkan perasaan satu sama lain, Clara menatap bintang-bintang dan merasa bersyukur. Reno, aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini. Semua ini berkat kamu, ucapnya, suaranya lembut. Reno menatapnya dengan penuh kasih. Kamu yang telah mengubah hidupku, Clara. Tanpa kamu, aku mungkin masih terjebak dalam kegelapan, jawabnya, dan Clara bisa merasakan betapa tulusnya pernyataan itu. Malam itu, mereka saling berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain, tidak peduli apapun yang terjadi. Clara menyadari bahwa hidupnya bukan hanya tentang mengatasi kesulitan, tetapi juga tentang menemukan cinta sejati yang telah mengubah segalanya. Dan di sampingnya, Reno, seorang pemuda yang mungkin dianggap rendah oleh masyarakat, tetapi memiliki hati yang kaya dan penuh kasih. Dengan semangat baru, mereka melangkah ke masa depan, siap menghadapi segala tantangan bersama. Mereka tahu bahwa cinta mereka akan mengantarkan mereka ke tempat yang lebih baik, dan bersama-sama, mereka akan menciptakan dunia yang lebih baik bagi anak-anak yang membutuhkan. Clara merasa dipenuhi oleh harapan dan cinta, dan dia bertekad untuk terus memperjuangkan impian mereka, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sekian, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar sahabat Tiara tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.